Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh seseorang dengan nama Edron Point. Cerita ini ditulis dengan judul Getih Ireng, Santet Darah Turunan. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Sebelum ceritanya kita mulai, berikut ada beberapa potongan CCTV dari narasumber yang berkaitan dengan teror di rumahnya. Panggil saja aku Rina. Aku adalah seorang ibu dari satu anak yang berusia 7 tahun. Saat ini, aku sedang dalam ancaman santet dari mantan selingkuhan suamiku yang katanya akan membunuhku dalam 4 bulan. Bingung mau mulai dari mana. Dulu, aku berpacaran dengan suamiku sudah cukup lama, sejak aku masih SMA dan dia baru lulus kuliah. Kemudian, memutuskan untuk menikah muda saat usiaku awal 20 tahunan. Aku sudah sangat percaya sama suamiku, meskipun rentan usia kami berjarak 8 tahun. Semua bermula saat hari pernikahan kami. Di tengah riuhnya acara pengisi musik, tiba-tiba aliran listrik padam. Dulu kami menikah di gedung yang seharusnya menyediakan mesin diesel untuk suplai listrik. Beberapa saat kemudian tercium bau gosong yang amat sangat menyerbak di seluruh ruangan. Tamu-tamu sempat panik, dikhawatirkan ada aliran listrik yang korslet sehingga menimbulkan kebakaran. Namun setelah dicek, semua jalur listrik normal. Mesin diesel generator pun seperti hampir terbakar karena overheat. Namun sumber bau gosong ini tampaknya jelas bukan dari sumber dari sana. Ketika petugas memeriksa bak air yang digunakan sebagai pendingin, rupanya di sana terdapat banyak sampah yang sampai menyumbat selang air. Sampai di bak kontrol itu berbau busuk karena juga ada bangkai-bangkai tikus di sana. Kami gak habis pikir, bagaimana bisa ada manusia sejahat ini di hari yang sakral bagi kami. Setelah bak kontrol dibersihkan, aliran listrik akhirnya menyala lagi. Dan bau-bau gosong di dalam ruangan pun hilang seketika. 3 hari setelah menikah, kami tinggal di rumah orang tuaku. Dan setelah itu kami pindah ke rumah baru yang telah disiapkan oleh suamiku. Rumah kami tidak terlalu besar, berada di tepi kota es yang berada di Jawa Tengah. Seberang rumahku itu ada kebun kecil milik warga sekitar. Saat hari pertama kami pindah ke rumah itu, aku sangat terkejut melihat lantai rumah yang dipenuhi oleh tanah yang berserakan di setiap ruang. Suamiku merasa aneh. Menurutnya sebelum kesini dia sudah menyuruh orang untuk membersihkan rumah. Suamiku saat itu langsung memanggil Pak Muri, tukang yang ditugaskan untuk bersih-bersih. Pak Muri yang masih warga sekitar menghampiri rumah kami. Dia pun kelihatan kaget dan sumpah-sumpah kalau sekitar 2 jam yang lalu dia dan istrinya sudah bersih-bersih termasuk pel semua ruangan. Karena mungkin gak enak sama kami, Pak Muri langsung membersihkan lagi rumah itu. Dan aku pun tanya ke suami, ada lagi ya yang punya kunci ini selain kita dan Pak Muri, Mas? Ah, gak ada. Kita cuma punya 3 kunci. 2 ini ada di saku dan 1 aku kasih ke Pak Muri, jawabnya dengan bingung. Malam pertama di rumah itu rasanya sangat panas, padahal AC sudah di-setel di suhu yang paling rendah. Begitupun malam-malam berikutnya, padahal
Daerah rumah kami tinggal ini termasuk dataran tinggi. Tiap malam, aku merasa tidak nyaman. Dapurku pun beberapa kali ada butir-butiran tanah yang entah bersumber dari mana. Aku pun cerita sama ibu. Mengikuti sarannya, aku pun melakukan syukuran rumah dengan menggelar pengajian dan mengundang warga sekitar. Habis maghrib, aku pun bersiap-siap di rumah dibantu ibuku. Suamiku masih di perjalanan pulang. Waktu itu, aku melihat sosok kakek tua yang berpawakan kurus mengenakan koko serba hitam menjadi orang pertama yang datang ke rumah. Aku menduga itu ustadz yang kami undang. "Pak, sudah datang ya? Tapi acaranya mulai habis isya," sapa aku. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk. Kemudian aku mempersilahkan beliau untuk duduk, lalu pergi ke dapur untuk menyuguhkan kopi. Ibuku memintaku untuk menceritakan kejadian yang aku alami pada Pak Ustadz. Katanya agar didoakan. Kuberikan cangkir kopi itu, dan pelan-pelan aku mencurahkan semua yang kualami di rumah ini. Ustadz itu tak menjawab apa-apa. Dia hanya menatap lurus ke arah pintu yang terbuka. "Pak, aku minta tolong ya untuk didoakan agar nyaman dan selamat," ucapku. Kemudian aku pamit ke belakang karena tidak mendapat tanggapan apa-apa. Tak lama, beberapa warga datang dan suamiku pulang. Dari dapur aku mendengar suaranya mengobrol dengan seseorang dan aku pun menghampirinya ke depan. "Sayang, ini Pak Ustadz Tata. Dia yang memimpin syukuran nanti malam." Dak, sumpah, aku syok ketika sosok kakek tua berpakaian koko hitam tadi sudah tak ada dan kopi yang kusuguhkan masih utuh di tempatnya. Aku sempat keluar rumah dan memastikan ke sekitar, tapi sosok kakek tua itu benar-benar tidak ada. Aku masih berpikiran positif, mungkin itu warga sekitar juga. Cuma aku yang salah tangkap dan mengiranya ustadz. Pengajian pun dimulai. Namun apa kalian tahu? Di tengah tahlil, aku melihat sosok kakek tua itu lagi berdiri di depan rumah sambil menatap tajam. Dan dia pun menunjuk tepat ke arah wajahku. Aku sempat menjerit spontan kaget, mencengkram lengan ibu yang duduk di sampingku. Entah kenapa aku merasa takut banget, seperti terintimidasi. "Kenapa, Dok?" tanya ibu. Tapi saat aku melihat lagi ke depan, sosok itu ternyata sudah tidak ada. Aku cerita sama suamiku, tapi dia tak percaya dan bilang, "Kalaupun benar, paling itu hanya warga." Setelah malam itu, aku pun sering mimpi aneh. Dan beberapa kali juga aku mimpi kakek-kakek itu dalam rupa yang menjijikkan. Kurus kering, air liurnya menetes. Dia seperti, maaf, cabul. Sosok itu berupaya memperkosaku dalam mimpi. Ia terus berulang dan aku benar-benar tak nyaman dan merasa was-was berada di rumah sendiri. Semakin lama, bukan hanya hawa rumah yang panas, tapi hubungan rumah tangga kami juga seperti sumbu pendek. Kami kerap kali bertengkar untuk hal-hal yang sebenarnya sepele. Beberapa bulan setelah menikah, aku hamil anak pertama. Semenjak hamil, hampir setiap hari aku menyapu rumah dan menemukan tanah-tanah gempur berserakan. Kala malam, aku mencium aroma amis. Suara-suara gemuruh seperti taburan pasir juga terdengar di atap rumah. Beberapa kali dari kamar, aku mendengar suara derap langkah kaki berlarian di ruang tengah. Tapi ketika diperiksa, tak ada apapun dan siapapun. Memasuki kehamilan trimester ketiga, aku sering bermimpi kakek-kakek tua itu lagi. Bahkan sampai terasa amat nyata ketika aku melihat kakek-kakek itu bergelantungan di pilar-pilar kamar. Air liurnya menetes ke wajahku. Saat aku mau teriak, leherku terasa seperti tercegat. Kakek tua kurus itu telanjang. Tulang-tulang rusuknya terlihat jelas saking kurusnya,
seperti halnya tulang yang berlapis kulit. Kakek itu melompat ke atas badanku. Dia memperkosaku. Aku berusaha berteriak sampai akhirnya aku sadar setelah wajahku ditepuk-tepuk oleh suami. Ternyata aku erep-erep sambil menyentak perut. Suamiku kaget karena melihat aku menangis ketakutan. Aku merasakan perutku pun rasanya sakit banget dan ternyata pendarahan banyak di bawah perutku. Aku pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat hingga sampai aku dinyatakan keguguran. Sedih banget rasanya hari itu. Aku merasa gagal menjadi seorang ibu dan merasa bersalah juga ke suami. Dan parahnya lagi, malam pertama setelah aku keguguran, tengah malam aku terbangun mendengar desas-desus nafas seperti orang yang mengunyah. Ketika aku bangun, di sudut kamar ada sosok kakek-kakek kurus itu sedang jongkok membelakangiku seperti binatang lagi makan sesuatu. Aku pun ketakutan setengah mati. Lalu kemudian ia berbalik cepat memperlihatkan apa yang dimakannya. Dan ternyata yang dimakannya ialah janin bayi, yang mana aku seketika menganggap itu adalah janinku yang keguguran. Sontak aku berteriak histeris. Lalu suamiku bangun. Aku tantrum dan merancau mengatakan berulang-ulang, "Dia makan anak kita, Mas. Dia makan anak kita." Setelah itu, kami sama-sama mendengar suara gemuruh seperti taburan pasir yang diakhiri dengan suara ledakan di atap rumah. Spontan suamiku kaget, lalu dia memelukku di sepanjang malam. Pagi harinya, kami menemukan tanah basah dan kembang-kembang setaman di sudut belakang rumah. Suamiku akhirnya percaya kalau ada yang tidak beres. Hari itu, dia tak jadi berangkat kerja. Aku pun diajaknya ke rumah kenalan yang dikenal sebagai orang pintar. Aku sangat terkejut ketika mendengar di telingaku sendiri kalau katanya, "Ada orang yang mengirim santet dan menyasar istrimu. Ini harus segera dibereskan karena targetnya adalah nyawa. Dan keguguran kemarin itu adalah bukti nyata bahayanya." Mendengar itu, aku menangis sejadi-jadinya. Rasanya sepanjang hidup aku tidak pernah jahat sama orang lain. Tapi kenapa ada manusia yang setega ini kepada aku? Aku pun mengoreksi diri, barangkali ada orang yang pernah tersakiti olehku tanpa sadar. Namun tiba-tiba suamiku mengakui kalau sebulan sebelum pernikahan kami, dia telah berselingkuh. Suamiku ternyata tergoda oleh perempuan di kantornya yang merupakan bawahannya. Dan sampai seminggu sebelum pernikahan, suamiku bersetubuh dengan perempuan itu. Sadar melakukan hal yang salah, dia takut ketahuan dan memutuskan hubungan mereka karena perempuan itu terus menuntut sampai menerornya. Suamiku pun memutuskan untuk memecat perempuan itu. Jadi, suamiku ini bekerja sebagai HRD di sebuah perusahaan. Merasa tidak terima saat hari pemecatan, perempuan itu mengatakan sumpah serapah sampai mengancam suamiku. "Mas, aku bersumpah rumah tanggamu tak akan bahagia dan kamu akan kembali kepadaku, Mas." Itu kalimat terakhir yang diucapkan perempuan tersebut. Sejak hari aku mengetahui perihal santet itu, rasanya teror yang terjadi di rumah kami berkali-kali lipat lebih intens. Aku merasa rumah kami sangat ramai dan panas saat malam. Bersama orang pintar itu, kami melakukan perawatan rumah setiap hari weton lahirku yang kami laksanakan terus-menerus selama beberapa bulan sampai akhirnya aku merasa semuanya telah membaik dan masih di tahun yang sama aku hamil lagi. Semasa hamil, aku memilih lebih sering tinggal di rumah bersama ibu. Karena sejujurnya aku masih trauma dan sebisa mungkin aku mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa untuk memohon perlindungan. Anak perempuanku lahir normal,
ia tumbuh menjadi anak yang spesial, meski terkadang emosionalnya tidak terkendali. Anakku sering tantrum kala malam. Aku masih berpikir itu hal yang wajar pada anak kecil. Sampai pada waktu aku hendak membuat perayaan kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahunnya yang ketujuh. Aku membeli beberapa kilogram daging merah yang kusimpan di lemari pendingin untuk diolah besok. Namun saat hendak dimasak, daging itu mendadak tidak ada di kulkas dan aku pun mencarinya kemana-mana, tapi tidak ketemu. Saat aku masuk ke kamar anakku, ada sisa daging bekas digigit berserakan di atas kasurnya dan anakku pingsan di lantai. Saat sadar, dia merangsang tantrum dan mengatakan, "Aku mau darah, aku mau darah, Ma." Aku kaget dan ketakutan sembari mencoba menenangkan anakku. Malam berikutnya, aku mimpi sosok kakek-kakek kurus itu lagi yang sudah bertahun-tahun sebelumnya tidak pernah muncul. Di mimpiku, dia sedang menjilati anakku, namun anakku tampak nyaman dipeluk olehnya. Bahkan ia berpaling tersenyum kepadaku. Pikiranku sudah kemana-mana. Aku bercerita ke suami, tapi kami juga bingung apa yang harus dilakukan. Hari-hari selanjutnya, hawa rumah seperti kembali ke masa kami baru menikah. Suara taburan pasir terdengar kala malam. Paling parah, keramik kami seperti meledak dan di dalamnya penuh dengan tanah kubur serta kembang-kembang. Banyak kelabang keluar dari sela-sela keramik. Suamiku memasang CCTV di rumah kami agar dia dapat memonitor saat bekerja. Banyak kejanggalan yang terekam di kamera, seperti kursi-kursi yang terbalik sendiri, helm yang terlempar, bahkan aku beberapa kali hampir celaka. Salah satu yang terekam ialah waktu aku hampir tertimpa pot gantung. Aku jadi sering berhalusinasi melihat hal-hal yang tak nyata, dan salah satunya waktu aku memasak sop daging. Aku merebus sop daging itu dan tiba-tiba berubah di mataku menjadi kepala kerbau yang mengalir darah segar. Aku pun berteriak histeris, namun beberapa saat sup itu kembali seperti semula. Entah apa yang terjadi pada diriku, aku sering mencium bau-bau amis busuk. Aku menemukan banyak jeroan seperti usus, jantung, dan paru-paru hewan berserakan di lantai rumah. Juga pernah aku berhalusinasi melihat bangkai tikus tercapik-capik dalam lemari. Tapi ketika aku memastikan lagi, semua itu tidak ada. Aku langsung tertekan dan sempat berpikir ingin bunuh diri. Dan tiba-tiba saja emosionalku meledak-ledak, ketakutan dan merasa gak kuat. Untung waktu itu aku sadar mendengar suara anakku nangis melihat aku menyayat-nyayat tangan sendiri. Aku jadi jarang makan karena setiap makanan yang kumakan seketika di mataku berubah menjadi hal-hal yang menyijikkan seperti belatung darah hewan. Aku sangat gak kuat, kesehatanku menurun. Aku merasa seperti sudah gila dan psikologisku terganggu. Suamiku meminta tolong lagi pada temannya, namun kali ini dia menegaskan kalau santet itu sudah mengakar semakin kuat sampai ke darah turunan. Artinya yang terdampak bukan hanya aku, tapi juga anakku. Aku menangis sejadi-jadinya dan suamiku memohon untuk dapat dibantu. Hingga sampai akhirnya dia mengajak kami ke daerah Kabupaten Es untuk meminta bantuan ke guru spiritualnya yang bisa dipanggil Pak Yai. Di sana, Pak Yai seperti tersentak saat melihat kami. Dia menjelaskan bahwa kami terjerat santet getih ireng. Jadi getih ireng yaitu santet yang menjalar lewat darah sehingga dapat menyasar garis turunan. Aku dan anakku pun diruqyah. Tapi saat itu aku tidak ingat apapun selain merasakan panas di sekujur tubuh. Tapi kata suamiku, saat aku diruqyah, aku mengamuk meraung-raung
bahkan mencekik anakku sendiri dan sempat bilang ke anakku, "Kita mati sama-sama ya," sambil tertawa. Tapi aku gak ingat apapun. Begitupun anakku juga yang histeris saat sedang diruqyah. Tapi dia merancau aneh terus mengatakan hal yang sama. "Aku mau ikut bapak, ikut bapak." Itu sampai sekarang aku gak mengerti. Tapi seketika aku teringat mimpi diperkosa kakek tua itu. Pak Yai bilang dampak santet itu telah menjerat anakku sejak di dalam kandungan. Dan pada usia tertentu dia akan dijemput seperti tali gaib yang hanya menunggu waktu. 4 bulan mulai dari sekarang. Jika tidak ditolong, maka kamu harus siap dengan kemungkinan terburuk. Istri dan anakmu terancam. Pak Yai mengatakan itu kepada suamiku di depan mataku sendiri. Kami menuruti saran Pak Yai untuk hijrah sementara dari rumah tersebut. Aku sekeluarga mondok di tempatnya dan kami rutin diruqyah juga untuk melakukan ruatan diri. Seiring berjalannya waktu, aku merasa jiwaku lebih stabil dan atas izin Pak Kiai, kami pun pulang ke rumah. Beberapa kejadian aneh di rumah sudah tidak sesering dulu, walaupun sesekali masih ada. Aku juga sudah tidak berhalusinasi lagi, namun anakku sampai sekarang masih sering tantrum dan beberapa kali seperti orang kerasukan. Aku cuma berharap semua ini benar-benar berakhir dan kami sempat mencari perempuan itu. Ketika kami mendapati alamat barunya, perempuan itu seperti menghindar untuk ditemui. Kami mohon doanya agar keluargaku selalu diberikan keselamatan.